Kisah dan Mukjizat, 25 Nabi dan Rasul, 13, Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib adalah Rasul ke-11. Nabi Syuaib diutus Allah kepada kaum Madian, kaum penyembah berhala, suka menipu, mengurangi timbangan dan membangkang. Kaumnya yang tetap ingkar kemudian diberikan ujian oleh Allah berupa badai panas, datangnya awan hitam, hingga gempa bumi yang membinasakan. Mukjizat Nabi Syuaib diantaranya yaitu, pengikutnya terselamatkan dari azab Allah yang menimpa kaum Madian, mendatangkan badai panas, awan hitam, petir, dan gempa bumi. Suri tauladan dari Nabi Syuaib. 1. Selalu dekat dengan Allah. Nabi Syuaib dalam setiap kegiatannya tidak pernah lupa dengan Allah. Beliau selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh sebab itu, beliau memiliki hati yang bersih dan suka membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Perilaku seperti ini perlu kita tanam di dalam diri umat muslim agar kita selalu berada di jalan yang benar dan menjauhi larangan-larangannya. 2. Kemampuan berkomunikasi yang baik. Juru pidato. Begitulah julukan yang diberikan kepada Nabi Syuaib karena kemampuannya dalam berkomunikasi dan berargumentasi dengan orang lain. Sifat ini sangat diperlukan bagi kita, karena bisa mengajak orang lain agar menuju jalan yang benar. 3. Selalu membantu orang lain. Nabi Syuaib sangat suka membantu orang lain terutama orang-orang yang sedang dalam keadaan kesulitan. Membantu orang lain merupakan suatu hal yang sangat baik, bahkan harus dilakukan. Dengan membantu orang lain, maka orang yang dibantu akan senang dan kita yang membantu akan mendapatkan pahala. Selain itu, membantu orang lain bisa mempererat tali silaturahmi. Mukjizat Nabi Syuaib alaihissalam. 1. Terselamatkan bersama para pengikutnya dari azab Allah yang menimpa kaum Madian. Kaum Madian tinggal di pinggiran negeri Syam yang sekarang dikenal dengan negara Suriah. Kaum Madian dikaruniai tanah yang subur sehingga memudahkan mereka bertani dan berdagang. Namun bukannya bersyukur, kaum Madian justru mengelola harta mereka semena-mena dengan berbuat curang. Mereka sering mengurangi timbangan saat berdagang, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang lebih. Tak hanya itu, mereka juga sering berbohong saat menawarkan barang dagangan sehingga merugikan orang lain. Hal ini mereka anggap sebagai kemampuan dalam berdagang, padahal hal itu adalah perbuatan tercela. Kaum Madian juga tidak percaya dengan keesaan Allah, mereka menyembah berhala, pohon dan tanah. Maka, Allah mengutus Nabi Syuaib untuk menyadarkan mereka agar terhindar dari perihnya azab jika tidak beriman. Quran Surah Hud, 11, ayat 84, dan Surah Al-A'raf, 7, ayat 85. 2. Mahir berdakwah dan berpidato. Nabi Syuaib dikenal sebagai seorang nabi yang sangat pandai berbicara, tutur katanya baik dan lembut sehingga dia dijuluki Khatibul Anbiya, atau juru bicara para nabi. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Saat Rasulullah menyebut Nabi Syuaib, beliau juga berkata, dia adalah Khatibul Anbiya. Kemampuan berbicaranya ini dimanfaatkan untuk berdakwah kepada kaum Madian yang ingkar terhadap Allah. Meski kaum Madian mengakui kecerdasan Nabi Syuaib, namun mereka mengejek dan menolak saat diajak untuk mengelola harta dan perdagangan yang benar. Namun Nabi Syuaib tetap bersabar dan berusaha menyadarkan mereka. 3. Matanya menjadi buta karena sering menangis. Nabi Syuaib sering menangis karena mencintai Allah. Begitu seringnya menangis hingga kedua matanya buta. Hal ini tertuang dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Wahidi dan Ibnu Asakir. Pada akhirnya, Allah pun mengembalikan penglihatan Nabi Syuaib sehingga dia dapat melihat kembali. 4. Doa untuk kaum Madian dikabulkan oleh Allah. Dakwah dan bimbingan Nabi Syuaib tidak bisa menyadarkan semua kaum Madian. Kebanyakan dari mereka masih melakukan hal curang dan tidak mau menyembah Allah. Bahkan mereka mengancam akan mengusir Nabi Syuaib dan para pengikutnya jika tidak mau ikut menyembah berhala. Saat kondisi sudah sangat runyam, Nabi Syuaib berdoa kepada Allah agar kaum Madian diberi azab yang perih karena sudah membangkang dan justru mengajak Nabi Syuaib menyembah berhala. Allah pun mengabulkan doa Nabi Syuaib dan menurunkan azab. 5. Nabi Syuaib dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah dari azab.
Azab yang diberikan oleh Allah kepada kaum Madian berupa udara panas yang membuat kulit jadi terbakar dan menyesakkan dada. Sehingga tanah mereka pun menjadi tandus. Tak hanya itu, langit tempat tinggal kaum Madian mendadak diselimuti oleh awan yang sangat gelap dan gemuruh petir. Kemudian muncul gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga kaum Madian sama sekali tidak bisa berlindung dari azab yang perih. Meski tempat tinggal kaum Madian porak-poranda karena azab, namun Allah menyelamatkan Nabi Syuaib dan kaumnya. Ini tertuang dalam Quran, Surah Hud, 11 ayat 85-95. Dari kisah Nabi Syuaib kita bisa belajar bahwa jangan mengingkari Allah dan berbuat curang saat berdagang. Kita juga bisa belajar bagaimana kecintaan Nabi Syuaib kepada Allah yang begitu besar serta ketakwaannya dalam membimbing kaumnya menuju ke jalan kebenaran.